Oke, selamat malam bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu beranggotakan saya sendiri dan Pascal Ninggolan sebagai moderator, ada Aksa Pramudia, ada Akmal Albani, ada Bang Taufan Akbar, dan ada Yohanes Bonatua Sidabalok. Di sini kami mengambil topik pada peralatan proteksi jaringan distribusi. Oke, mungkin bisa langsung saja. Baik, yang di mana di sini ada pengertian peralatan proteksi, di mana proteksi distribusi tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu distribusi tenaga listrik, sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat gardu induk hingga saluran distribusi listrik dapat disalurkan sampai pada konsumer pengguna listrik dengan aman. Next. Lalu selanjutnya di mana di sini ada fungsi sistem proteksi. Yang pertama itu untuk menghindari atau mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat adanya gangguan atau kondisi abnormal. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikitlah pengaruh gangguan terhadap kemungkinan kerusakan alat. Lalu yang kedua, untuk mempercepat melokalisir luas atau zona daerah yang terganggu, sehingga daerah yang terganggu menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga ada untuk dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi pada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. Lalu yang terakhir di sini fungsinya ada untuk mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Syarat peralatan proteksi. Peralatan proteksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada selektivitas dan diskriminasi. Kemudian ada stabilitas. Kemudian ada kecepatan operasi. Kemudian ada sensitivitas atau kepekaan. Kemudian ada pertimbangan ekonomis. Kemudian ada reliabilitas atau keandalan. Dan terakhir ada proteksi pendukung atau backup protection. Next. Nah, jenis peralatan proteksinya, di mana yang pertama ini ada superconducting fault current limiter atau biasa disingkat SFCL, di mana merupakan teknologi baru alat proteksi kelistrikan dengan kemampuan mengurangi level arus gangguan pada rentang waktu kurang dari 1 cycle. Kemampuan tersebut mampu menghasilkan sistem stabilitas lebih baik pada sistem jaringan. Pada SFCL, jenis high temperature superconductor atau HTS memiliki perilaku pembatasan arus gangguan dengan karakteristik yang dominan. Karakteristik tersebut berupa kecepatan arus pada medan listrik yang terdapat pada bahan FCL sangat bergantung pada respon nonlinear superkonduktor tersebut, yaitu seperti suhu, arus, dan variasi medan magnet. Next. Nah, pada kondisi operasi normal, sebuah SFCL hanya mampu menghasilkan resistansi besar 0 ohm. Namun, nilai resistansi tersebut akan meningkat dan mencapai nilai maksimum secara eksponensial saat terjadi gangguan arus hubung singkat yang dapat meningkatkan temperatur pada SFCL. Nilai resistansi yang meningkat akan membatasi arus yang mengalir. Nah, di sini ada bentuk rangkaian internal pada SFCL, di mana di dalamnya ada RSC yang bentuknya seperti resistor variabel, di mana nilai hambatan dapat berubah-ubah sesuai dengan suhu yang diakibatkan oleh arus hubung singkat. Masuk ke bagian relay. Relay proteksi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem proteksi jaringan listrik. Relay proteksi adalah sebuah alat yang membuat tindakan spontan pada satu atau banyak rangkaian listrik. Secara spesifik, relay proteksi didefinisikan sebagai suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi gangguan pada saluran atau peralatan listrik dengan besaran tertentu untuk kemudian mengeluarkan perintah sebagai respon atau besaran yang dideteksinya. Berdasarkan cara pendeteksi besaran relay proteksi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu relay primer, yang kedua relay sekunder. Relay primer sendiri adalah besaran yang dideteksi, misalnya arus atau dideteksi secara langsung. Sedangkan relay sekunder, besaran yang dideteksi melalui alat-alat bantu, misalnya trafo arus ataupun trafo tegangan. Next. Peralatan proteksi pada relay ada beberapa jenis relay yang sini.
Yang pertama, relay arus lebih, yang kedua, relay diferensial, yang ketiga, relay gangguan tanah terbatas, yang keempat, relay push halt, yang kelima, relay Johnson, yang keenam, relay tekan lebih, dan lain-lainnya. Next, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya dari peralatan proteksi, di sini ada fuse rod gap, yaitu di mana dia merupakan alat pengaman atau celah sekring. Ini merupakan gabungan antara celah batang atau rod gap dengan sekring dihubungkan secara seri seperti gambar ini. Penggabungan ini juga digunakan untuk menginterupsi arus susulan atau power follow current yang diakibatkan oleh percikan api. Oleh sebab itu, celah sekring mempunyai karakteristik yang sama seperti celah batang. Dengan alat ini dapat menghindarkan adanya pemutusan jaringan sebagai akibat percikan, serta memerlukan pengganti dan perawatan sekring yang telah dipakai. Kecuali itu, agar supaya penggunaan efektif harus diperhatikan juga koordinasi antara waktu leleh sekring dan waktu kerja relay pengaman. Oke, selanjutnya sini ada fuse cutout atau bahasa umumnya itu sekring. Itu merupakan alat pengaman yang melindungi jaringan terhadap arus beban lebih atau overload current yang mengalir melebihi dari batas maksimum yang disebabkan karena hubungan singkat. Nah, konstruksi dari fuse cut ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pemutus beban atau circuit breaker yang terdapat pada gardu induk. Akan tetapi, fuse cutout ini mempunyai kemampuan yang sama dengan pemutus beban. Dan alat ini juga hanya dapat memutuskan satu saluran kawat jaringan di dalam satu alat. Nah, bila diperlukan pemutus saluran 3 fasa, maka dibutuhkan fast cutout sebanyak 3 buah, karena hanya bisa memutuskan satu saluran. Dan penggunaan fuse cutout ini atau sekring ini merupakan bagian yang terlemah dari jaringan distribusi. Oke, lalu ada peralatan proteksi selanjutnya, mungkin bisa jelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu pemutus balik otomatis atau PBO recloser. Recloser adalah suatu peralatan khusus yang dapat memberikan komando untuk kembali pada pemutus tenaga atau circuit breaker. Fungsi recloser untuk menghilangkan gangguan yang sifatnya temporer yang banyak terjadi karena adanya pohon yang tumbang, angin yang besar, sambaran petir yang mengakibatkan terjadinya busur api yang akan padam bila sumber tegangan dihilangkan. Untuk menghilangkan gangguan, sementara biasanya dilakukan penutupan pemutus tenaga secara coba-coba pada jaringan udara. Tujuannya untuk mengetahui apakah gangguan tersebut sudah hilang atau belum. Next. Kesimpulan. Yang pertama, SFCL digunakan untuk mereduksi arus lebih saat terjadi hubungan singkat. Yang kedua, relay digunakan untuk melokalisir dampak gangguan. Yang ketiga, push rod gap digunakan untuk menginterupsikan arus susulan atau power follow current yang diakibatkan oleh percikan api. Fuse cutout melindungi jaringan terhadap arus beban lebih atau overload current yang mengalir melebihi dari batas maksimum. Yang kelima, recloser digunakan untuk menghilangkan gangguan yang sifatnya temporer. Next. Lalu ini adalah beberapa referensi yang digunakan untuk penyusunan jurnal ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi. Mungkin sekian dari hasil presentasi dari tugas besar kami mengenai peralatan proteksi distribusi jaringan. Jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.